Selawat beriring salam mari selalu kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada hari ini kita masih mencoba mempelajari hadis dari beliau dan juga mau'idah hasanah, terutama yang kita dapatkan dalam momentum kelahiran beliau, yaitu tetap di bulan Rabiul Awal, yang hari ini kita peringati sebagai hari lahir beliau. Jadi bagaimana Rasulullah mengajarkan kita dengan berbagai mau'idah, dengan berbagai tata cara, dengan berbagai sunnah, dan kita yakini beliaulah satu-satunya contoh teladan kita, terutama dalam bidang etika, perilaku dan tingkah laku. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, dilahirkan oleh Allah, diutus oleh Allah ke muka bumi untuk mengajarkan kita semua yang hadir pada malam ini tentang masalah akhlak atau tingkah laku. Jadi kalau kita yakin bahwa ini adalah bagian daripada apa yang diajarkan Rasulullah, sudah sepantasnya bagi kita yang hadir di sini, abi, umi, ayahanda, ibunda dan adinda semuanya, mudah-mudahan kita bisa belajar dengan rajin dan giat tentang apa yang mesti kita pelajari daripada tingkatan-tingkatan atau tabaqah dalam kita menuntut ilmu, kesempurnaan ibadah kita sehingga mencapai titel abidin. Abi Metua, ayah dan umi Bandung, minggu yang lalu kita sudah bercerita ada 7 tingkatan yang dapat kita tempuh sebelum kita sampai ke tahapan menjadi hamba yang beribadah kepada Allah. Tingkatan pertama yaitu tingkatan ilmu. Jadi sebelum kita menjadi orang yang beribadah dengan sempurna dan pastinya sah, sebelumnya kita harus mencapai tingkatan ilmu. Artinya kita harus belajar. Ilmu dan ibadah dijelaskan minggu lalu adalah merupakan perintah Allah dan keduanya adalah sesuatu hal yang utama. Jadi bagaimana ada ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang ilmu seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tentang bagaimana kita ditugaskan untuk ibadah. Tapi apabila antara keduanya, antara ilmu dan ibadah, siapa yang duluan yang kita pelajari, siapa duluan yang kita lakukan, tetap dahulu ilmu. Makanya minggu lalu kita sudah bercerita, inna afdalal alimi alal abidi kafadli ala adna rajulin min ummati. Sesungguhnya tingkatan orang alim dan ahli ibadah itu seperti tingkatan aku, kata Rasulullah, dengan umatku yang paling rendah. Jadi bayangkan antara orang alim dan orang yang ahli ibadah sekalipun, walaupun keduanya utama, tetap lebih mulia ilmu. Tetap perlunya ilmu dulu. Dan lagi kata Rasulullah, minggu yang lalu kita pelajari, nadratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamuha wa qiyamuha. Satu kali pandangan, satu kali kita memandang, satu kali kita melihat atas orang yang alim, itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah setahun yang kita isi dengan puasa dan juga sholat. Lebih mulia takalan urang malim sige. Satu kali kita lihat, apalagi kita lihat berkali-kali saat beliau menyampaikan ilmu. Makanya sudah sepantasnya lah kita melihat setiap sembahyang tabing ini ditutup. Kenapa? Supaya wanita tidak bisa melihat ke arah pria, agar tidak ada timbulnya syahwat ataupun fitnah. Tapi pengajian tabing dibuka. Tujuannya apa? Biar dapat fadilah. Walaupun ilmunya nggak dapat, fadilahnya tetap dapat. Fadilah yang lebih bagus daripada ibadah setahun. Cuman melihat. Atas siapapun orang alim yang mengajar di sini, mau Abu Kutakrung, mau Abu Mudi, siapapun ulama yang duduk untuk mengajar, kita pandang, kita lihat. Dan ini pahalanya tetap dapat walaupun kita menonton live streaming, YouTube, Facebook. Misalnya ada pengajian tadi pagi misalnya. Ada Selasa subuh berjamaah S2B di Masjid Al-Hikmah Cunda. Kita nggak sempat hadir. Lalu tadi pagi misalnya guru kita Abi Irfan Jalaluddin misalnya di sana ceramah. Nggak sempat hadir, kita nonton YouTube-nya. Kita nengok ceramahnya. Kita nengok dapat pahala juga. Kenapa? Karena menuntut ilmu pahalanya jauh lebih baik bahkan daripada ibadah. Nah, apalagi satu lagi sabda Rasulullah, ala adullukum ala asyrafi ahlil jannati qalu bala ya Rasulullah qala hum ulama ummati.
Maukah kamu aku tunjukkan, kata Rasulullah, siapa umatku yang paling mulia? Bala, kata sahabat, mau ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, umatku yang paling mulia nantinya di dalam surga adalah para ulama daripada umatku. Makanya hari ini anak-anak kita berikan ke daya, ke pesantren, samping kita ada An-Nahla juga. Kita berikan supaya mereka lah menjadi generasi-generasi penerus kita, tapakat, mulai umlasah ataupun ke masjid sekarang, biar mereka lah yang menjadi kader para ulama yang menjadi orang yang paling mulia nantinya di surga. Jadi inilah orang yang paling mulia di surga. Mulia karena apa? Bukan mulia karena pangkat, bukan mulia karena harta, tapi mulia karena ilmu. Makanya ini menjadi tabakah, menjadi tangga pertama bagi kita dalam melaksanakan ibadah. Kita mulai pengajian kita malam ini. Semoga bagi para abu dan umi Bandung yang menyimak pengajian malam ini, kita berdoa agar Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nyatalah bagimu bahwasanya ilmu itu terlebih mulia, permata daripada ibadah, dan tetap tak dapat tiada bagi hamba daripada ibadah serta ilmu. Jadi berdadepu legetanyo Bandung yang hadir pada malamnya bahwa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Bahkan tidak mungkin kita ibadah tanpa adanya ilmu. Kita sholat, kita nggak tahu rukun heblah, pertama nit, dua berdiri, leher tekebi, rukun jihna, kita nggak tahu apa saja rukun sholat. Kita nggak tahu syarat sah sholat. Kita nggak tahu tata cara sholat. Kita nggak tahu yang mana wajib, yang mana sunnah, yang mana yang membatalkan sholat. Maka sholat kita tidak sah. Artinya untuk sholat sekalipun yang sebentar lagi kita mau sholat isya, tanpa ilmunya kita nggak sah. Kita mau zakat. Kita mau tahu zakat itu diberikan kepada siapa. Di surah Al-Baqarah Allah jelaskan zakat itu diberikan kepada siapa. Dan juga infak juga diberikan kepada siapa. Yas'alunaka maza yunfikun. Ditanya sama orang-orang kepada Rasulullah, apa saja yang kita infakkan, kepada siapa saja kita infakkan. Lalu saat itu Allah menjelaskan dalam ayatnya melalui Rasulullah menjelaskan kepada umatnya bahwa pertama infak itu lil walidaini, bagi orang tua, kedua orang tua. Walidun, bapak, walidaini, dua bapak artinya ibu bapak. Ibu dan bapak tidak boleh menerima zakat. Haram tabi zakat kepada urang syik katanya, dan haram juga tabi zakat kepada anak katanya, enggak sah zakatnya. Tapi infak boleh, bahkan urutan pertama. Menyo katanya napeng, na gaji pun ke sotajuk ke urang syik tetap. Kenapa? Mereka lah yang sudah berkorban. Dari katanya ubet, mak tanya kadang kiban ke sembayang, ukarat sembayang untuk gelit katanya, kadang-kadang ketemu sembayang, ketemu ya bet, kadang-kadang takut tanya ketakli. Gitu juga urang si agam katanya, bapak katanya, he gak minta peng cula calo rata sago. Tujuannya untuk mencari uang biar kita bisa tetap hidup dan menjalani kehidupan. Makanya tetap kedua orang tua pertama. Setelah itu baru kepada siapa? Wal aqrabin. Dan kerabat. Kerabat itu ada dua. Ada zawil arham, orang yang paling dekat dari sisi rahim kita, adik, abang, saudara-saudara kita yang sekandung atau yang satu bapak atau yang satu ibu, zawil arham. Setelah itu wal jarizil junubi, artinya tetangga-tetangga di dekat kita. Kalau kita punya uang, punya harta, ponjok ke urang syik, kedua ke abang adik, ke urang-urang yang dekat katanya, wal akrabin, orang dekat kita. Baik tajuk ke dia Merauke le, baik tajuk ke dia Papua le, jok ke urang samping, jok ke urang lingkar, dan ke orang-orang yang terdekat kita. Baru yang ketiga, setelah wal akrabin, wal yatama, dan anak yatim. Artinya, kalau kita mau sumbang ke anak yatim pun, pastikan jangan ada adik kita yang lebih miskin daripada anak yatim tadi. Tanya sering dah sumbang anak yatim, tapi nak adik tu yang lebih kasih daripada anak yatim, jok ke adik le. Nak urang syik lebih kasih daripada anak yatim, jok ke urang syik le. Ini ilmu tentang bagaimana kita berzakat, tentang bagaimana kita bernafkah. Gitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya, puasa. Tetap tak boleh tidak kita punya ilmu tentang puasa. Kapan masuk waktu puasa, kiban cara taniat puasa, bagi orang yang menghalangan.
Tanggal 1, tanggal 2 dia halangan. Tanggal 3, tanggal 4 nggak halangan lagi. Tanggal 5 halangan lagi. Tanggal 3, tanggal 4 dia puasa. Tanggal 5 halangan lagi, nggak puasa lagi. Lalu rutenya, siklusnya, apakah itu sampai habis nanti halangan itu 15 hari atau lebih? Kalau lebih, maka setelah itu tetap wajib puasa. Nah, ada masa yang kita anggap kita tidak puasa karena kita halangan, padahal waktunya sudah habis. Hana dah catat bak kalender. Tapi kitanya mantang halangan, mantang debit darah, mantang debit flag. Hana kada puasa. Padahal kalau kita hitung dari kalender, kita sudah 15 hari lebih tidak melaksanakan puasa. Secara periodik sudah lebih. Artinya ini tetap wajib puasa. Oh katinggai, wajib takada. Lewat melingketun, ada tambahan lagi biaya untuk kafarahnya. Nah ini perlu ilmu untuk puasa. Artinya syahadat perlu ilmu, salat perlu ilmu, puasa perlu ilmu, zakat perlu ilmu, dan haji juga perlu ilmu. Bagaimana ilmu haji? Ilmu haji salah satunya tentang bagaimana siapa yang wajib haji. Selama ini kita selalu berkata, saya tidak wajib haji. Lung hanapeng, golomna rumah yang layak, golomna kendaraan yang layak. Lung layak haji pajero. Nyo baru motor Innova, berarti saya belum punya rumah, belum wajib haji. Rumah saya baru 2 tingkat, seharusnya layaknya 6 tingkat, belum wajib haji. Ternyata 2227 surat Al-Hajj ayat 27. Wa'azim fin nasi bil haji. Allah pesankan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil kita semua untuk pergi haji. Saat itu Nabi Ibrahim naik ke puncak Jabal Qubis. Hari ini Jabal Qubis itu sudah menjadi istananya raja. Beliau naik ke situ. Kata Allah, perintah Allah, panggil seluruh anak Adam, suruh pergi ke sini. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, bagaimana saya panggil mereka sementara mereka nggak mau datang ke sini. Di sini lembah yang tandus, tidak ada tumbuhan saat itu. Biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Artinya memang di tempat yang lembah tidak ada tumbuh-tumbuhan sekalipun. Nah, ketika itu dikatakan kata Allah, tugas kamu memanggil, tugas aku menyampaikan. Kalau kamu sudah wa'azim bin nasi fil haji, kamu sudah sampaikan kepada manusia untuk pergi haji, ya'tuka, mereka akan datang kepada murid jalan dalam keadaan berjalan. Wa ala kulli dhamir, dan di atas unta-unta yang kurus. Artinya unta yang kurus apa? Kalau unta itu kurus, artinya dompet pemiliknya kurus. Artinya orang miskin pun pergi, walaupun gejaan apa? Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang dari tempat-tempat yang jauh. Dari tempat yang jauh saja pergi, apalagi kita yang dekat dengan Mekah. Kita cuma link ke laut, ke Mekah, coba lihat di peta. Di peta, habis Aceh itu laut langsung Mekah. Artinya ada banyak tempat lain yang lebih jauh. Tapi tempat lain sampai, apalagi kita yang diselami Mekah. Salah satu kejahilan, kebodohan kita pertama, kita mengatakan saya tidak wajib pergi haji. Padahal orang yang miskin saja, wa ala kulli dhamir saja wajib pergi haji. Makanya ulama berkata, kewajiban pergi haji itu takluk atas orang yang pertama punya ongkos pergi haji. Berapa ongkos pergi haji sekarang? Sekitar 33.800.000, 34 juta lah kita bilang. Punya uang 34 juta dan punya makan minum untuk dia selama pergi. Dan orang yang ditinggalkan selama 40 hari sudah wajib haji. Berarti kalau dia punya rumah sewa, gak usah rumah sendiri, rumah sewa. Setahun 12 juta. Berarti 40 hari kurang lebih 1 juta sewa rumah. Sewa rumah yang lumayan kita tinggali antara istri dan beberapa orang anak kita, 1 juta sebulan sudah lumayan. 34 juta tambah 1 juta, 35 juta. Kita makan sehari, kita bilang 100.000 per hari. Sebulan 3 juta. 40 hari 4 juta. 35 tambah 4 juta, 39 juta. 39 juta kita bilang 40 juta lah kurang lebih. Orang yang pernah diberikan Allah kemampuan uang sebanyak 40 juta berarti dia sudah wajib haji. Menyoek geblau Innova, kalebe. Menyoek geblau Avanza, kalebe. Menyoek geblau Honda, kalebe. Karena Honda plus HP
plus jam tangan, plus kacamata, plus baju yang mewah, di rumahnya lebih daripada 40 juta, sudah wajib haji. Kalau dia belum berangkat haji, minimal dia setor. Karena wajib haji sama seperti wajib sholat, artinya tidak mesti segera, tapi sebelum sampai habis waktunya. Azan Isya berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara merdu Tengku Rayani sebentar lagi mengumandang di sini, memanggil azan Isya. Artinya sudah masuk waktu Isya, sudah wajib sholat Isya. Kita nggak sholat boleh? Boleh. Dosa? Enggak. Kapan terakhir waktu Isya? Sesaat sebelum waktu subuh, masih boleh sholat Isya. Azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairu minan naum, haram sholat Isya. Tapi wajib. Haram tapi wajib. Kenapa haram? Karena sudah lewat waktu. Kenapa wajib? Karena kewajiban kita yang tertunda. Ini yang namanya haram tapi wajib. Tetap wajib qadha furan, segera kalau sudah lewat waktunya. Tapi bagi kita yang sudah wajib haji, hana raja ilajud, Ustadz, saya punya uang, tapi saya perlu untuk anak-anak, boleh. Saya perlu istri saya sakit, saya berobat dulu, boleh. Kapan batas waktu kita untuk setor haji? Paling lambat ketika panggilan kematian. Itu wajib setor haji. Yang sudah setor, Aceh, sekarang berapa lama waiting listnya? 32 tahun. Bagi yang jinokana umum 60, kira-kira Anda berangkat, itu berarti setor hari ini 32 tahun lagi. Di mana yang paling lama di Indonesia? Setor haji di Maros, Sulawesi Selatan. Setor hari ini Anda KTP Maros, berangkatnya 95 tahun lagi. Sebegitu padat antrian di Maros. Bukan Aceh terlama. Tempat lain ada yang 12, ada yang 11, ada yang 20, rata-rata 20. Tapi yang paling jauh itu di Maros. Maros itu 95 tahun. Artinya menyodron ban lahir karena setor, berarti umur sekian pelemang berangkat. Kalau begitu lahir setor. Makanya beruntunglah kita 32 tahun. Nah, itu salah satu ilmunya. Makanya kalau kita mau, bagi sebagian orang yang sudah setor tapi masih menunggu, kita sekarang banyak memberikan edukasi dan ilmu. Mungkin dalam pengajian kita malam ini kita cuma cerita tentang tasawuf. Bagi Bapak Ibu semuanya yang mau mempelajari tentang bagaimana tata cara pergi haji, tentang tata cara pergi umrah, bagaimana caranya bisa pergi ke sana tanpa biaya, bagaimana caranya bisa berangkat ke tanah suci dan mengumrahkan orang tua yang pertama mendidik kita. Tadi kan pertama lil walidaini, bagi kedua orang tua. Kibancara ulun citanya yang kagejo peng kegitannya dari kitanya obut tabalah jasa dengan kasih dia dengan tabagoknya tanah suci. Bagaimana caranya? Seluruh jamaah pada malam ini melalui corong ini diundang. Sebetulnya ada seminarnya besok senilai 2 juta rupiah, tapi seluruh jamaah ini saya undang dan besok gratis kalau bilang nama saya. Saya tunggu besok di Wisma Kutakarang Lama di belakang Masjid Baitur Rahman. Bilang aja nama saya, gratis, saya gratiskan. Artinya bagi yang mau berangkat ke tanah suci, menghajikan atau mengumrahkan orang tua dengan cara tanpa biaya atau dengan solusi apa yang diberikan. Nah, besok caranya ada jam 1 di Wisma Kutakarang Baru. Saya nggak bicara di sini karena memang ini pengajian tentang kitab Minhajul Abidin. Kita akan berbicara tentang bagaimana ilmunya. Nah, hari ini dalam kitab ini dijelaskan bahwa kita tidak mungkin mencapai ibadah jikalau tanpa ilmu. Dan tiada mungkin bagi hamba daripada ibadah tanpa ilmu. Dan jika tiada adalah ilmunya itu seperti debu yang bertaburan, maka bahwasanya ilmu itu menempati pohon kayu dan ibadah menempati buahnya. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, maka itu akan menjadi seperti debu yang berhamburan. Artinya ibadah kita sia-sia. Kita pergi ke tanah suci, raja umrah, tatawaf. Karena tanya takut, gadah silop, tabah silop sajan. Tak culok dalam gelandit, tak culok dalam tah, tak culok dalam plastik, tabah sajan, takut gadah silop. Silop kita balik gidang, merapati. Syarat sah tawaf adalah suci. Termasuk suci badan, suci pakaian. Saat kita tabanyan ada yang hana suci, berarti tawaf kita nggak sah. Tawaf kita nggak sah, berarti kita nggak boleh pergi sa'i. Begitu sa'i kita nggak sah, kita berarti belum selesai untuk tahallul. Tahallul kita memotong rambut.
berarti itu pelanggaran, jadi dam. Kenapa? Karena tawafnya nggak sah. Kalau kita tidak punya ilmunya, maka di sini tidak bisa untuk melakukan ibadah. Seperti debu yang berhamburan. Begitupun sholat. Kita sholat, segala macam sembahyang, tatung wudu, segala wudu tatoi, segala tatoi siradang. Tapi saat kita buka resleting atau buka celana tidak sempurna, wate dagan cinglom, ternyata masih ada tetesan air kencing yang menetes di celana kita, atau di baklu dalam tanya bunuh hanabeh debin karena bunuh tatoi dengan cara deng. Kenapa? Kita tidak tahu bagaimana mengeluarkan kencing sampai tetes terakhir, bagaimana geyuran, geogerhem, bagaimana kita keluarkan semua. Bak tajak-jak, sang-sang lagi itu bit bacut. Alah bah menan kedih mata bacut. Sembayang, rugo dah sembayang. Artinya sembayang kita tidak sah. Kita ngaji, makhraj kita naruh antara ba, ma, kita nggak tahu bahwa itu huruf syafawi, artinya menggampit dua buah bibi waktu ada baca, mentang itu bi angin diantaranya ba dengan ma kita juga nggak sah. Sin kita, lidah kita tidak kena ke gigi bawah juga nggak sah. Antara sin dengan tha bedanya di mana? Tha ujung lidah sampai ke kena gigi atas juga nggak betul. Baca Quran kita salah, otomatis nggak dapat pahala. Untuk apa kita lakukan ibadah kalau tidak dapat manfaatnya? Dokter pun yang melakukan operasi tanpa ilmunya, itu tinggal gunting dalam perut orang. Kenapa? Ilmunya tidak sempurna. Makanya tugas kita bagaimana agar ibadah kita tidak seperti debu yang berhamburan. Dalam kitab ini dijelaskan haruslah punya ilmu. Kenapa? Ilmu itu seperti pohon kayu dan ibadah itu buahnya. Artinya, kalau kita punya ilmu, walaupun kita belum ibadah, minimal kita sudah punya pohon walaupun tidak berbuah. Tapi kalau kita mau ibadah tanpa ilmu, tidak mungkin sebuah akan lahir tanpa pohon. Uronyo tak dengar manasik haji, manasik umrah. Tanya kalau saja ada suci, nggak apa-apa. Masih mungkin kita punya pohon walaupun belum punya buah. Pajan napeng tajak, pajan na kesempatan tajak. Oke, minimal dengar ilmunya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, tajak aju haji, orang lain jak haji, tanya jak haji, orang lain jak umrah, tanya jak umrah, ilmu nggak ada. Akhirnya umrah kita sia-sia, haji kita sia-sia. Wahinan haji gok haji tanyo, umrah gok umrah tanyo. Pada hari tanyo sebenarnya belum boleh pakai baju ini, baju berjahit haram pakai kalau kita sudah niat ihram. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Misalnya kita bilang saat kita sampai ke Bir Ali, kita berniat kita melepaskan semua pakaian dunia termasuk pakaian berjahit. Taplah baru bisa pakai lagi kapan? Setelah tahallul. Tadi ternyata tawafnya nggak sah. Kenapa tawafnya nggak sah? Karena pada saat lambaikan tangan ke Hajar Aswad, ternyata badan kita menghadap ke sana dan kita langsung jalan. Saat kita langsung jalan ada satu langkah yang tidak terhitung dalam langkah tawaf. Artinya tawaf kita tidak sempurna 7 putaran. 7 putaran setengah atau 7 putaran sepersekian tawaf kita tidak sempurna karena ada satu langkah yang menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Saat biarkan lagi kita belum boleh sa'i. Belum boleh sa'i, belum boleh tahallul. Ataupun saat di tengah tawaf ternyata aki kitanya masih pak dengan urineng yang hana pakai gau haki. Tanya uragam tatung wuduk mantang wuduk Syafi'i. Kita nggak tahu atau pas kita lihat tahu. Alah rombongan lain kayak kake tak kira jul, nggak boleh. Di sini perlu ilmu. Atau ibu-ibu karena kepengen pergi umrah dengan sempurna, gecok, getuk dengan cadar. Tawafnya nggak sah karena haram bagi wanita menutup muka. Uragam tarik uro, gepeduk rida atau hule, nggak sah karena haram bagi laki-laki menutup kepala. Urinang watege getawaf getup dengan telkom. Telkomnya tutup sampai ke dagu. Kalau sembahyang sah, kalau tawaf nggak sah. Atau telkomnya sampai ke sini, sampai ke pipi. Sembahyang sah, kalau tawaf nggak sah. Tetap tawaf itu sampai ujung telinga di sini harus dibuka. Kenapa? Haram menutup wajah walaupun ba'duha, sebagian daripada wajah. Makanya perlu ilmunya. Jangan sampai kita punya pohon nggak ada buah, masih mending daripada kita berharap punya buah tanpa pohon.
Makanya disebut dalam kitab Minhajul Abidin, ibadah menempati buahnya. Maka mulia itu bagi pohonnya yang berbuah, karena asal tetap manfaatnya itu sesungguhnya hasillah dengan buahnya. Maka kalau kita mau mulia, ilmu kita harus berbuah. Artinya kalau kita sudah belajar tata cara sembahyang, lakukan. Kalau uronyo kita belajar tentang tata cara menata hati, menjaga hati, tentang tasawuf, tapubut. Malamnya kita belajar tingkatan pertama sebelum ibadah, yaitu menuntut ilmu. Harus tapubut. Belajar, belajar, dan belajar. Belajar tata cara ibadah, belajar tentang tauhid, siapa yang kita sembah. Hari ini kita menyembah Allah, tapi kita nggak kenal Allah. Bukti nggak kenal Allah, kita nggak percaya janji Allah. Wate Allah geyu getanyo bersedekah. Wate Allah geyu juk tanyo harta ke jalan Allah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Sesuatu yang kamu nafkahkan daripada nafkah ke jalan Allah, maka Allah akan menggantinya minimal 10 kali lipat. Kita nggak percaya janji Allah, makanya beuh datik peng lam celeng. Beuh ta bantu pembangunan masjid. Beuh ta pabeh peng tanyo ba ibadah. Tajak sembahyang, tetap baca yang buruk-buruk dah belum ijakrung, mungkin sampai yang ijakrung kageten, nada kanto-kanto. Padahal Allah bilang, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaikmu wate kana sembahyang, wate nak jak masjid pakai telkom yang good, pakai baju yang good, pakai luar yang good. Kenapa? Ini menunjukkan Anda bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kita mau ibadah, hana tatim pertubit harta, berarti kita tidak percaya janji Allah. Orang mutang peng katanya, hai, kabi mutang peng. Pada kau mutang 1 juta, kabi mutang, kau bayar 1 juta sertu. Kita percaya sama dia. Jaminannya KTP, jaminan surat rumah, jaminan BPKB motor. Kau pinjam 1 juta, kau pulang 1 juta sertu. Kita percaya dengan janji dia, kita berikan uang. Tapi kita tidak percaya janji Allah. Kabi mutang 1 juta, kau balah 10 juta, kata Allah, minimal. So, tem celok peng pak celeng, pak celeng. 1 juta, Allah balas 10 juta. Gak percaya, berarti tauhid kita masih kurang. Kita lebih percaya tetangga daripada percaya Allah. Kita gak kenal siapa Allah. Padahal Allah bilang, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Apa yang dijadikan Allah pasti sampai. Makanya hari ini perkuat ilmu kita, ilmu tastafi, tasawuf, tauhid, dan fikih. Belajar tasawuf, hari ini kita pelajari tentang pentingnya ilmu. Belajar tauhid, kita kenal siapa Tuhan kita. Belajar fikih, mengenal tata cara ibadah kita, bagaimana agar ibadah kita sah. Maka tiba-tiba tak dapat tiada bagi hamba daripada ibadah supaya sempurna baginya kemuliaan ilmu. Maka bagi getanyo mandum yang hadir sino, haruslah kita beribadah setelah kita mendapatkan ilmunya. Bek leh tabut hana tapubut. Bek leh tabut hana tapubut. Bek leh tabut hana tapubut. Artinya jangan setelah kita belajar kita tidak lakukan. Kita tahu waktu mustajabah doa antara azan dan ikamat. Setelah azan Tengku Rayani sebentar lagi dengan suara merdunya menggunakan azan, antara azan dan ikamat itu waktu mustajabah doa. Oh, kamu sembahyang sunat qabliyah, boleh silahkan. Golom gekamat, nama doa. Mendoa untuk siapa? Mendoa untuk urun syik panjang umur, bergebi urun syik tanya sehat, mendoa ke anak, bergebi anak tanya jemaat ibadah, beritim bet lagi tanya bet. Berdoa, kenapa? Itu waktu mustajabah. Sudah tahu, amalkan nanti. Bek, tanya tak pre azan, tak pre kamat. Kita tahu itu waktu mustajabah, tak imim, tak maya-mayan, tak bergabah kerot. Padahal kita berada di tempat mustajabah dalam masjid, berada di waktu mustajabah antara azan dan kamat. Jadi upayakan yang sudah kita tahu, lakukan supaya dapat kemuliaan ilmu. Dan tak dapat bagi hamba itu bahwa ada ia daripada kedua perkara itu bahaginya dan perolehannya. Jadi bagi seorang hamba tak dapat tiada hanjit han bermeteme mendua, ilmu benar amai bela. Ilmu benar adab benar, ilmu benar amalnya juga harus ada. Jadi keduanya amal dan ibadah, keduanya tidak boleh tiada hanjit han bagi kitanya supaya kita melakukan keduanya. Dan karena inilah berkata Hasan Basri rahimahullah ta'ala, tuntut olehmu akan ilmu, tuntut yang tiada memberi mudarat
dengan ibadat, dan tuntut olehmu akan ibadat ini tuntut yang tiada memberi mudarat dengan ilmu. Pubut tuntut ilmu selama getanyo hana mengganggu wate ibadah, dan pubut ibadah yang be mengganggu wate tuntut ilmu. Artinya selama tanyo tablet, selama getanyo jaga, selama kita manteng na nafah, manteng na nyawang, dan manteng bergerak-gerak atas bumo, lakukan cuma dua hal saja. Menuntut ilmu atau ibadah. Jino dengan tabut, menuntut ilmu. Sebentar lagi azan. Azan, ibadah, solat. Setelah solat, kita mau pulang. Pulang ke rumah apa? Tuntut ilmu lagi atau ibadah? Tuntut ilmu lagi. Boleh nonton TV. Puja TV mungkin yang tentang ada ceramahnya, tausiahnya. Dengar radio mungkin boleh. Dengar YouTube boleh. Nonton YouTube. Lihat channel Ustadz Gunawan. Pengajian hari ini ada di channel Ustadz Gunawan. Di YouTube. Boleh. Tuntut ilmu. Atau hantar tuntut ilmu. Dengar tak long. Itu ibadah. Bagaimana jadi benar ibadah? Apabila kita tidurnya pertama ditutup dengan doa dan diakhiri dengan berzikir sebelum kita tidur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar. Jaga ada prak. Pos tengah put, pos tengah 5 baru jaga ada. Selama tidur dari jam 8 sampai jam setengah 5 semuanya bernilai ibadah. Jadi kesimpulan kita malam ini, jangan lakukan dalam hidup kecuali dua hal, menuntut ilmu atau ibadah. Menuntut ilmu, lakukan ibadah. Ibadah, menuntut ilmu. Menuntut ilmu, ibadah. Cuma itu saja dalam kegiatan kita. Jangan pernah lakukan untuk yang lain. Nah, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Kita sudah sampai waktu Isya. Kita bacakan doa bagi kita semua yang hadir hari ini, malam ini, di pengajian kita. Niatkan apa yang kita inginkan untuk orang-orang tersayang kita. Mungkin ada teman-teman kita yang saat ini sedang sakit. Mungkin di sini, mungkin di Malaysia, atau di mana. Niatkan kesembuhan bagi mereka. Niatkan apa yang kita hajatkan bagi orang-orang tercinta kita. Semoga betruk utanah suci, betruk tabah rensyid te umrah. InsyaAllah, dan kembali saya undang kembali untuk besok jam 1 di Wisma Kota Karang di belakang Masjid Baitur Rahman, Wong Solo. Kita bacakan doa untuk kita semua dengan surah Al-Fatihah. Semoga Allah kabulkan semua hajat kita. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa ala kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahu bi ihsan ila yaumiddin. Iqdi hajatina ya Allah bi barakati Fatihatil Kitab. Iqdi hajati Muhammad bin Yusuf Umar, Salami bin Tengku Mahmud, Rasnijar bin Muhammad Daud, Kamaruddin bin Abdullah Husin, M. Fauzan Azima bin Amiruddin, Amiruddin bin Haji Hamzah, Ibrahim bin Muhammad Syam, Iskandar bin Zakaria, Nurdin bin Ahmad, Jamaluddin bin Ishaq, Tengku Arifullah bin Muhammad Ja'far, Mukhtar bin M. Daud, Talita binti Mukhtar, Nursyah bin Basyah, Usman bin Sarung, Kamisin bin Laksa, Asmanizar binti Hasballah, Usnamiyah binti Usman, Halimah binti Ali Basyah, Ummi Salamah binti Hanafiyah, Nurhayati binti Ahmad, Rosmaini binti Ismail, Yusra binti M. Yusuf, Nursidah binti M. Daud, Rosmiyati binti Abdullah, Salmina binti Abdul Muttalib, Amiruddin bin Tengku Abdul Manaf, Syadli bin Muhammad, Putri Syaumi Amira binti Amiruddin, Ismet bin Abdullah, Adi Prayetno bin Suherman, Emrendi Syahputran bin Nurdin Hamid. Iqdi hajatina ya Allah bi barakati Fatihatil Kitab. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Ajmain al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.